Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang hambanya untuk mengumpulkan harta, tetapi Dia pula mengingatkan bahwa kebaikan hakiki adalah kebaikan ukhrawi yang dipanen melalui amal baik dan niat tulus di dunia. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, hubungan yang terjalin antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia adalah berdasarkan amal saleh dan niat yang baik, disertai dengan iman yang kuat di dalam hati dan diimplementasikan dengan kehidupan yang baik di dunia. Dengan demikian, dia akan dipenuhi kebaikan di dunia dan mendapatkan ganjaran serta pahala pada hari akhirat berupa surga. Manusia senantiasa akan melewati berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Melalui ujian-ujian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat amal kita, khususnya pada niat dalam hati kita. Sungguhnya Allah tidak melihat pada paras dan harta kalian, akan tetapi melihat pada hati kalian. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Di antara ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia adalah melawan hawa nafsu, istiqomah, menjauhi perkara yang haram, baik itu harta maupun wanita, mengambil hak orang lain, memusuhi orang-orang baik, bersaksi palsu, membunuh atau menghilangkan nyawa, dan juga dosa-dosa lainnya. Menjaga diri dari nafsu kepada harta dan wanita memiliki kedudukan tersendiri. Persengketaan harta sering berakibat kepada permusuhan dan menghalalkan yang haram. Begitu pula kecintaan manusia terhadap harta timbul sebelum nafsu-nafsu yang lainnya. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.
Tetapi amal-amal yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, atau surga. Semua ini disadari sepenuhnya oleh Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Ibrahim alaihissalam memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ditugaskan untuk memerangi penyembahan berhala dan menghancurkan patung-patung di hadapan Raja Namrud yang zalim di Babilonia. Al-Quran mengisahkan perjuangan Ibrahim alaihissalam melalui ayat berikut. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Lalu, bagaimana reaksi dari kaumnya? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia, dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Demikianlah biat pelaku kejahatan jika diberi bantahan. Jika dia tidak dapat menjawab, maka dia akan bersikap keras dan menindas. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu dibakar dalam kobaran api. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan sholat dalam kobaran api, tetapi dia tidak dapat terbakar. Setelah peristiwa itu, dia meninggalkan kaumnya dan mencari negeri yang baru. Di tengah pengembaraannya, dia terus mencari bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berpikir dan merenungkannya. Tatkala dia melihat bintang-bintang di langit, dia berpikir, siapakah yang menciptakannya? Kemudian dia melihat rembulan dengan segala keindahannya. Begitu juga saat dia menyaksikan matahari.
Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah itu jauh lebih besar dari semua itu, dan tiada yang dapat menandinginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat apapun, tetapi tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata. Sungguh, Ibrahim alaihissalam memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menggunakan akalnya untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merenungi ciptaannya di alam semesta. Pada akhirnya, dia kembalikan semua itu kepada Sang Pencipta yang memiliki kekuasaan mutlak dan kekuatan tiada tara. Semua kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dari penghancuran berhala, hijrah ke negeri Syam, sampai dengan hijrah anaknya Ismail ke negeri Hijaz, merupakan tanda-tanda dipersiapkannya cahaya Islam. Inilah dia sang penghancur berhala bersama anaknya. Keduanya hijrah ke negeri yang baru untuk menjadikan penduduknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sesudah semua itu, tentulah harus ada yang namanya ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Ibrahim alaihissalam. Allah lah yang mengetahui segala yang gaib dan semua rahasia, untuk menjadikan bukti bagi alam semesta bahwa derajat iman tertinggi adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan jiwa. Rasa cinta yang menguasai seluruh rasa, dan segala sesuatu akan menjadi kecil dan lemah jika itu diperuntukkan baginya. Sebagaimana untaian kata cinta dari Rabi'ah Al-Dawiyah. Andai cintaku kepadamu abadi, niscaya cintaku buat yang lain tiada berarti. Jika cintamu dapat kucapai, maka semua akan terasa ringan, dan semua yang berada di atas tanah adalah tanah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan meninggalkan anaknya di tengah gurun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menguji hatinya dengan ujian yang lebih berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan di dalam mimpinya Ibrahim alaihissalam bahwa dia menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Lantas, apa yang harus dilakukan Ibrahim alaihissalam? Ternyata dia bermimpi kembali dengan mimpi yang serupa. Maka yakinlah dia bahwa mimpinya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lalu bertanya kepada Ismail alaihissalam, apa yang harus dia lakukan? Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Maka
Pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang di kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Ujian yang ditimpakan kepada Ibrahim alaihissalam merupakan ujian dengan derajat tertinggi. Dia segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan untuk mempersembahkan hal yang paling berharga dalam hidupnya, yakni anak satu-satunya yang telah lama dinanti. Saat itu Ishak belum lahir. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan kehilangan anak dan harta. Tetapi jika seseorang mempersembahkan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hal yang luar biasa. Memang para penyembah berhala terbiasa memberikan hadiah atau persembahan manusia kepada patung-patung mereka. Tetapi itu dilakukan karena rasa takut akan murka berhala. Adapun Ibrahim alaihissalam ketika mempersembahkan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu karena rasa cinta dan bukan karena rasa takut. Dan hal ini merupakan hal yang baru. Setan berulang kali menggoda Ibrahim alaihissalam agar mengurungkan niatnya. Tetapi dia tidak tergoda. Kemudian setan mendatangi Hajar, menakut-nakutinya akan niat suaminya. Namun Hajar juga tidak tergoda. Kemudian setan menghampiri Ismail untuk membatalkan niat ayahnya. Tetapi bisikan setan tak dapat juga menggodanya. Ketiga manusia beriman dan berhati suci ini berhasil menghinakan tipu daya setan. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan hujah bahwa cinta Ibrahim kepadanya adalah tulus dan ikhlas. Maka tatkala ujian ini berhasil dilalui, Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho pada seorang ayah yang menyembelih anaknya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sungguh makna dari kisah kurban ini adalah untuk mengakhiri pertumpahan darah manusia. Allah Subhanahu wa taala menghendaki diakhirinya pertumpahan darah dan berkurban dengan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala alihkan pisau dari leher Ismail dan diganti menjadi seekor kambing, yang kemudian dijadikan sebagai kurban bagi manusia. Melalui kisah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia menjadikannya hikmah untuk direnungkan. Allah Subhanahu wa taala telah menguji Ibrahim alaihissalam, yang merupakan Khalilullah, kekasih Allah, dengan ujian yang berat, bahkan ujian yang teramat berat, yaitu saat Allah Subhanahu wa taala meminta Ibrahim alaihissalam untuk mengukuhkan bahwa ketaatan kepadanya berada di atas segala pertimbangan apapun. Walaupun itu dengan mengorbankan orang yang paling dia sayangi. Sebelumnya, dia juga telah diperintahkan untuk meninggalkan ayahnya ketika sang ayah bersikuku dalam kekafiran. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم
وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sungguh hikmah dari kurban Ismail alaihissalam adalah larangan menumpahkan darah manusia, sebab tidak seharusnya manusia disembelih layaknya hewan, sebagaimana pula untuk mengakhiri ritual pengorbanan darah. Manusia tidak diperkenankan memberikan persembahan dengan darah manusia. Sungguh, janji Ibrahim alaihissalam kepada Rabb-Nya adalah menjaga setiap jiwa dan mensucikan hati dengan cara berkurban. Ritual kurban menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. Hewan-hewan kurban disembelih berdasarkan kisah Ismail alaihissalam. Dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Penyembelihan kurban dimaksudkan untuk menghidupkan kisah ini, begitu pula untuk menyucikan diri dan menumbuhkan empati kepada fakir miskin yang membutuhkan. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.